Garcu Preset sudah di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah peran Rox the Sebek, sang bajak laut terkuat di dunia. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video Filmi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi channel membership The Filmi untuk mendapatkan badges-badges yang keren dan emoji yang lucu. Oke, karena kehypean Rox yang lagi-lagi disebutkan di chapter 999, dimana ini bisa menjadi clue akan diceritakannya flashback dari bajak laut Rox ini. Nah, karena chapter 1000 tidak menceritakan tentang Rox yang berarti itu adalah akhir dari act ketiga Wano Kuni. Mungkin buat yang lupa, di Wano Kuni ini sudah berjalan 3 act atau 3 lakon. Act pertama adalah act pembuka dan ini beres setelah Luffy digaplok oleh Kaido. Setelah itu pun diceritakan satu keadaan dunia, tepatnya reverie di mana kita melihat Bounty Yonkou pertama alias Stitch. Lalu setelah itu dimulailah act yang kedua yang berakhir di chapter 955. Itu pun setelah Zoro mendapatkan Enma dan penyerang Onigashima akan dimulai. Itu adalah penutup dari act kedua. Lagi-lagi setelah itu ada iklan lagi nih, alias berita keadaan dunia tentang reverie yang katanya ada kematian dan diindikasikan itu adalah kematian dari Sabo. Serta informasi penting lagi tentang bajak laut Rox dari Sengoku yang sangat ultimate. Bahkan judul chapternya di chapter 957 adalah ultimate juga. Yang berarti dari saat itu sampai sekarang sudah berjalan 3 act atau 3 lakon di Wano Kuni ini. Dan akan sangat pas jika itu ditutup di chapter 1000 dengan perkataan terakhir Kaido dan Big Mom yang akan mendapatkan One Piece dan Luffy yang akan melampaui mereka semua. Jadi jika kita mengingat Wano Kuni ini dan bahkan Kozuki Oden, mereka memang mengikuti drama kabuki yang ada di Jepang. Dimana drama kabuki ini mempunyai 5 act atau 5 lakon dan bisa saja Wano Kuni ini akan mengambil kelimanya atau hanya 3 atau 4 lakon saja. Yang berarti setelah beres dari act ketiga Wano Kuni ini akan diceritakan kembali keadaan dunia yang kemungkinan besar jika tidak Rox adalah kembali ke reverie. Mungkin kita akan mengetahui keadaan dari Sabo, Vivi dan juga Hancock yang sudah dijanjikan oleh Oda sebelumnya di tahun 2020. Tapi karena ternyata ada pandemi corona, jadi sudah jelas sekali pengurangan chapter yang rilis di tahun 2020 ini. Oke, kita kembali ke bajak laut Rox. Mari kita bercerita tentang seorang legenda yang mengubah dunia One Piece ini ke level yang sangat berbeda. Rox the Sebek dikatakan sangat hebat sekali, bahkan Garp membutuhkan bantuan Roger untuk dapat mengalahkan seluruh armada bajak lautnya. Selain kekuatan yang sangat gila, saya pun sangat yakin yang membuat dia bahkan dihapus dari dunia bukan karena kekuatannya saja, tetapi pengetahuan yang dia miliki. Sengoku pun berkata dia berhubungan dengan yang namanya hal-hal tabu di dunia ini. Yang berarti dia pasti punya informasi mengenai pemerintahan dunia yang dilarang oleh semua orang. Salah satunya contohnya adalah Poneglyph. Jika dia tidak bisa membacanya, dia pasti tahulah cara mengartikan bagian dari Poneglyph ini sendiri. Tujuan utamanya adalah menjadi raja. Ya benar, menjadi raja dunia ini bukanlah raja bajak laut. Yang berarti dia ingin mengambil mandat dari Im Sama. Menjadi bagian dari bajak laut Rox tentu saja menjadi masuk akal kenapa Big Mom dan juga Kaido tahu tentang yang namanya Rod Poneglyph. Dan dia pun tahu itu kegunaannya untuk apa. Karena saat ini bukankah sangat aneh sekali kok mereka berdua ini bisa mengetahui hal tersebut, dimana katanya itu berhubungan dengan One Piece. Ya untuk kasus Roger jelaslah dia bisa mendengar suara-suara alias voice of all things. Dan ditambah dengan bantuan Kozuki Oden yang dapat menerjemahkan Poneglyph ini. Untuk kasus Luffy, dia tahu Rod Poneglyph karena diberitahu langsung oleh Ming, Inu, dan Neko. Serta Robin yang bisa menerjemahkannya. Nah akan sangat masuk akal jika Big Mom dan Kaido dia pun tahu karena Rox ini. Dimana 38 tahun yang lalu, Rox sendiri dia datang ke pulau yang bernama God Valley.
Itu pun untuk menyerang Tenryubito yang sedang berkumpul di pulau tersebut. Entah dari mana dia mendapatkan infonya, dia memutuskan untuk menyerangnya. Namun sayang, Garp dan Roger pun datang ke pulau tersebut dan ingat kata-kata Sengoku. Dia berkata bahwa eksistensi dari pulau tersebut saja sudah dianggap sangat rahasia dan akhirnya sekarang menghilang. Yang berarti dari kata-katanya saja pemerintah dunia sudah menganggap pulau itu alias God Valley adalah rahasia sebelum insiden tersebut terjadi. Jadi bukankah akan sangat masuk akal jika kita menganggap pemerintah dunia membuster call pulau tersebut setelah insiden God Valley terjadi? Lalu yang jadi pertanyaan adalah, kenapa pemerintah dunia menjaga pulau tersebut rahasia bahkan sebelum diserang oleh Rocks ini? Kemungkinan besar itu adalah tempat tinggal dari telur naga atau dragon sang raksasa terakhir. Nah, bukankah itu sangat masuk akal? Karena yang namanya Tenryubito pun dikatakan sangat tertarik dengan naga. Terutama yang kita lihat di Panghazard lah, itu adalah request dari Tenryubito untuk membuat naga buatan kepada Vegapunk. Yang berarti itu adalah perintah langsung dari Tenryubito. Dan kita pun tahu buah iblis buatan Vegapunk adalah seorang naga juga yang dimakan oleh Momonosuke Sum. Serta kalian pun pasti tahu arti dari Tenryubito adalah Celestial Dragon atau naga langit lah. Mereka memanggil diri mereka naga dan simbolnya pun bahkan cakar naga. Tapi bukankah sangat ironis sekali bahwa lawannya juga adalah naga alias Dragon ketua revolusioner. Lalu kembali ke telur naga, kemungkinan besar itu adalah telur yang kita lihat di kapal Roger. Mungkin Roger akhirnya setelah perang tersebut dan mengalahkan Rocks, dia membawa telur tersebut dan bisa saja naga tersebutlah yang melindungi Laugh-Tale. Serta dikatakan saat itulah Big Mom memberikan buah iblis Uwo Uwo no Mi kepada Kaido. Lagi-lagi kita kembali ke bajak laut Rocks. Kita dapat lihat impact atau dampak dari dia sendiri, Rocks sendiri yang membuat krunya memimpin era di masa depan. Bahkan setelah Rocks ini dikatakan mati. Dimulai dari yang pertama adalah Shirohige, sang kaisar lautan di dua periode. Bahkan di periode pertama alias periode Roger dan periode setelahnya yang kita pun tahu disebut sebagai Yonkou atau empat kaisar. Jujurnya Shirohige di Rocks ini sangat aneh menurut saya. Karena dia ini membenci yang namanya kekerasan dan kekejaman. Tapi kenapa dia mau bersedia di bawah Rocks? Satu alasan yang menurut saya sangat masuk akal adalah dia membutuhkan harta karun alias duit untuk menghidupi kampung halamannya di Sphinx. Serta dari perkataan Marco kepada Nekomamushi dijelaskan kenapa kampung halamannya itu sangatlah miskin karena upeti yang harus dibayarkan ke pemerintah dunia bangsat itu. Jadi pastinya Shirohige pun sejalan dengan pikiran Rocks untuk menghadang atau melawan para Tenryubito. Lalu yang kedua adalah Big Mom alias Charlotte Linlin. Yonkou yang kita pun tahu juga masih sampai saat ini setelah Shirohige tewas. Dikatakan Big Mom dahulu sering berkeliling yang kemungkinan besar adalah bersama bajak laut Rocks ini, di mana bisa saja triplet Katakuri, Oven, dan Daifuku. Mereka bertiga ini lahir ketika Big Mom berada di kapal Rocks. Lalu selanjutnya adalah Kaido. Dikatakan dia ini masih menjadi bocil-bocil lah alias pemula ketika berada di bajak laut Rocks. Tapi disitulah pasti Kaido ini mempelajari dan melihat dunia ini sekejam apa dan itulah alasan kenapa dia bisa seperti sekarang. Pengalaman yang hebat akan membuat seseorang menjadi lebih hebat lagi. Anjay, sebuah quotes. Nah satu lagi nih, yang ketahuan sebagai kru dari bajak laut Rocks adalah Kinjisi no Shiki. Hal yang sangat aneh menurut saya, kenapa Oda menunjukkan satu karakter yang menurut saya sudah cukuplah karakter Shiki ini dimunculkan di chapter 0 dan movie Strong World saja. Lagi-lagi ternyata dia dimunculkan kembali, bahkan yang sangat aneh adalah dimunculkan bersamaan dengan nama bajak laut Rocks di Shebeck ini. Dia menjadi kru bersama dengan orang-orang hebat lainnya seperti Shirohige, Big Mom, dan juga Kaido. Nah, mengenai Shiki ini, diketahui Shiki adalah kaisar lautan di era yang lama alias era bersama Roger dan juga Shirohige yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi sudah jelas lah, level dari Shiki ini pasti akan sangat berbeda dan dia juga adalah anak buah dari Rocks. Mungkin buat kalian yang bertanya, loh, Shiki ini lemah kok dia bisa kalah sama Luffy bahkan sebelum time skip?
Ingat, cerita One Piece Strong World ini adalah non-canon, alias yang canon ini hanyalah karakter Shiki saja, bukan ceritanya. Level Shiki ini udah jelas lah, dia butuh Sengoku dan Garp untuk mengalahkannya. Kok Luffy sang bocah aja bisa ngalahin, itu sebenarnya sudah sangat tidak masuk akal. Tapi untuk tujuan entertainment atau senang-senangan ya bolehlah dibuat menjadi movie. Dan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Shanks Yonko saat ini, dia pun selalu dihubungkan erat dengan Rox the Sebek. Yang katanya dia ini adalah anak dari Rox sendiri. Mengingat kita pun tahu usia Shanks saat ini adalah 39 tahun, yang berarti 1 tahun saat insiden tersebut terjadi, dan yang populer adalah Roger membawanya menjadi krunya. Karena Roger pun sebelumnya pernah berkata kepada Garp, bayi itu tidak mempunyai dosa bukan? Serta perkataan Shirohige terkait luka dari orang itu ketika dia melihat Shanks. Ya tapi jika begitu, Shanks ini berarti dia adalah Will of the dong. Tapi mau Shanks ini anak atau bukan dari Rox, saya pun sangat yakin Shanks ini memegang kartu penting di dunia One Piece. Tapi satu sebenarnya yang paling berhubungan dengan Rox adalah Marshall the Teach alias si bangsat Kurohige. Dia ini adalah karakter yang sangat kejam juga dan sepertinya mengetahui sejarah dunia yang sangat mirip dengan Rox the Sebek. Bahkan nama kapalnya bernama Saber of Sebek. Serta tempat berkumpulnya yang terakhir kita tahu adalah di Pulau Beehive, yang sama-sama dengan Rox di zaman dahulu. Dimana bisa saja dia ini tahu tentang Yami Yami no Mi atau buah iblis kegelapannya karena dia pun tahu Rox memakan buah ini di masa lalu. Dan itulah kenapa dia berkata ini adalah buah iblis terkuat yang akan dimakan oleh orang terkuat zaman dahulu, yaitu Rox the Sebek. Nah jadi itulah karakter luar biasa dari Rox ini. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah sangat relevan jika karakter sehebat ini muncul kembali di cerita One Piece? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmami, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi channel membership Filmami, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan lagi-lagi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Filmami pamit and I'll see you guys next time.